Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Tria Devanda with NPM 244110996. On this occasion, I will explain the material about leadership behavior. Oke, materi kali ini merupakan materi yang cukup penting karena leadership tidak hanya tentang bagaimana cara memimpin, tetapi juga tentang bagaimana cara mempengaruhi orang lain dalam bekerja. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu kenapa leadership itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi, leadership itu mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Banyak orang berpikir bahwa strategi adalah hal yang paling utama. Tetapi sebenarnya, tanpa perilaku pemimpin yang baik, strategi tersebut tidak bisa berjalan secara maksimal. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga mengarahkan, membimbing, dan memotivasi tim. Cara pemimpin berinteraksi juga sangat berpengaruh terhadap suasana kerja. Misalnya, jika pemimpin bersikap positif dan terbuka, tim juga akan lebih bersemangat dalam bekerja. Begitupun sebaliknya, jika pemimpin kurang peduli, maka otomatis kinerja tim bisa jadi menurun. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perilaku pemimpin itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan leadership behavior? Oke, jadi leadership behavior adalah tindakan nyata seorang pemimpin dalam menjalankan perannya. Jadi, bukan hanya teori, tapi benar-benar terlihat dari bagaimana dia mengambil keputusan, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Misalnya, saat ada konflik dalam tim, kita bisa melihat bagaimana pemimpin menyelesaikannya. Apakah dia adil? Apakah dia komunikatif? Atau justru dia menghindari masalah? Dari perilaku inilah kita bisa menilai apakah seorang pemimpin itu efektif atau tidak. Nah, setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya. Secara umum, leadership behavior ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu task-oriented dan relationship-oriented behavior. Task-oriented ini lebih fokus ke tugas dan target, sedangkan relationship-oriented ini lebih fokus ke hubungan dengan tim. Jadi keduanya ini sama-sama penting karena pemimpin gak cuma dituntut untuk mencapai target, tetapi juga menjaga kerjasama dalam tim. Dalam praktiknya, pemimpin biasanya tidak hanya menggunakan satu gaya saja, tetapi menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari task-oriented behavior. Task-oriented behavior adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada penyelesaian tugas dan pencapaian target. Biasanya, pemimpin akan menetapkan tujuan yang jelas, membagi tugas, dan memantau progres kerja tim. Selain itu, mereka juga memastikan semua pekerjaan selesai tepat waktu. Contohnya, dalam sebuah proyek, pemimpin akan membuat timeline dan memastikan semua anggota mengikuti jadwal tersebut. Jadi, pendekatan ini cocok untuk situasi yang butuh hasil cepat dan terukur. Nah, di sini task-oriented behavior juga mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, pekerjaan jadi lebih terarah karena semua sudah jelas. Yang kedua, tim jadi lebih efisien karena tahu apa yang harus dilakukan. Selain itu, pemimpin jadi lebih mudah mengontrol dan mengevaluasi hasil kerja. Jadi, target bisa lebih mudah cepat tercapai.
Pendekatan ini juga membantu mengurangi kesalahan karena setiap langkah sudah direncanakan dengan baik. Tetapi di balik kelebihan ini tentu adanya kekurangan. Jadi, task oriented behavior mempunyai beberapa kekurangan. Jadi, kekurangan pada task oriented behavior ini, kalau terlalu fokus pada tugas, anggota tim bisa merasa lebih tertekan karena target terlalu tinggi. Selain itu, pemimpin bisa terlihat kurang peduli terhadap kondisi tim. Hal ini bisa menurunkan motivasi kerja dan bahkan menimbulkan konflik. Jadi, jika kondisi ini terus berlangsung, bisa berdampak pada penurunan kinerja tim secara keseluruhan. Nah, setelah kita membahas pendekatan yang berfokus pada tugas, sekarang kita beralih ke pendekatan yang fokusnya pada hubungan. Relationship oriented behavior lebih fokus pada hubungan dalam tim. Jadi, pemimpin akan membangun komunikasi yang baik, memberikan dukungan, dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Misalnya, dalam memberikan apresiasi atau mendengarkan pendapat anggota tim. Hal ini dapat membuat tim merasa dihargai dan lebih percaya diri. Pendekatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kekompakan tim. Nah, pendekatan ini juga mempunyai beberapa kelebihan. Oke, jadi kelebihan dari pendekatan relationship oriented behavior yakni motivasi kerja jadi lebih meningkat karena anggota tim merasa diperhatikan. Kerjasama juga jadi lebih kuat dan komunikasi jadi lebih lancar. Ini penting banget untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Selain itu, hubungan yang baik juga membuat tim lebih mudah menghadapi tekanan kerja bersama. Tetapi tentu saja pendekatan ini juga mempunyai kekurangan. Jadi, kekurangan dari pendekatan ini, kalau terlalu fokus pada hubungan, pemimpin jadi bisa lebih kurang tegas dalam mengontrol pekerjaan. Akibatnya, disiplin bisa menurun dan target mungkin tidak tercapai. Selain itu, pengambilan keputusan juga bisa menjadi lebih lambat karena terlalu mempertimbangkan banyak pihak. Jadi, dari dua pendekatan ini, kita bisa lihat bahwa keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Lalu, bagaimana nih solusinya? Oke, jadi solusinya ini adalah dengan menyeimbangkan kedua pendekatan tersebut. Jadi, pemimpin harus tetap fokus pada target, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi tim. Dengan keseimbangan ini, pekerja jadi bisa berjalan dengan baik tanpa mengorbankan kenyamanan tim. Selain itu, keseimbangan ini juga membantu menjaga stabilitas kinerja dalam jangka panjang. Dari sini, kita bisa lihat dampak positifnya. Leadership behavior yang baik akan meningkatkan kinerja tim, mengurangi konflik, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Selain itu, loyalitas karyawan juga meningkat karena mereka merasa dihargai. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa leadership behavior sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Jadi, pemimpin yang baik adalah yang mampu menyeimbangkan antara fokus pada tugas dan hubungan dengan tim. Dengan begitu, tujuan organisasi bisa dapat tercapai dengan lebih efektif dan tim tetap memiliki semangat kerja yang tinggi. That concludes my presentation. Thank you for your attention. I hope this material has been helpful and has increased our understanding of the importance of leadership behavior in the workplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.